Inilah kisah Mbah Hamid Kajoran berjumpa dengan Kiai Utsman. Serombongan murid Kiai Utsman Al-Isyaki sowan kepada Mbah Hamid Kajoran, seorang alim kafi yang juga merupakan santri langsung Syekhona Kholil Bangkalan. Rombongan yang juga diikuti oleh Kiai Munir Abdillah Grobogan itu disambut langsung oleh Mbah Hamid Kajoran dengan kalimat, "Orang yang aku takuti di dunia ini cuma ada dua, Mbah Kholil dan gurumu, Kiai Utsman." Mbah Hamid Kajoran yang juga dikenal sebagai penggagas Zikrul Ghafilin ini lalu menuturkan sebuah kisah kejadian yang hanya bisa disaksikan oleh beliau, bahwa pada suatu kesempatan ketika beliau bertawaf di Masjidil Haram, beliau dikejutkan oleh seseorang yang cara bertawafnya berbeda dengan orang lain. Ia terbang melesat di atas orang-orang yang juga sedang tawaf di bawahnya. Pada sebuah putaran, sosok itu tiba-tiba menepuk pundak beliau dari belakang. "Kang Hamid, jangan heran begitu. Saya juga orang Jawa, nama saya Utsman." Lalu sosok itu kembali larut dalam putaran tawafnya. "Awas kau nanti," kata Mbah Hamid dalam hati. "Sekembaliku ke Jawa nanti akan kucari kau." Begitulah niatan yang diam-diam terpatri dalam benak beliau. Sekembali dari Makkah, kesibukan mengurus santri dan masyarakat menunda niatan itu. Mbah Hamid Kajoran tak segera bisa menunaikannya. Tapi bukan berarti beliau lupa akan peristiwa di halaman Ka'bah itu. Di samping kegiatan mengajar, memecahkan problem masyarakat yang sowan, waktu Mbah Hamid juga banyak tersita untuk menghadiri berbagai acara dan juga ziarah. Pada suatu acara yang beliau hadiri, di antara kerumunan undangan yang memenuhi acara itu, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menepuk pundak beliau. "Aku Utsman yang kau cari." Setelah diperhatikan ternyata benar, dialah sosok yang tawaf dengan cara aneh itu dan kini kembali mengejutkan beliau dengan caranya menepuk pundak dari belakang. Karena sudah lebih jelas dan tenang, tanpa dipengaruhi keriuhan suasana tawaf, kini Mbah Hamid Kajoran mengenali sosok itu sebagai Kiai Utsman yang dulu sama-sama pernah mondok di Syekhona Kholil Bangkalan. Mereka berpelukan layaknya sepasang kekasih yang lama berpisah. Disaksikan hadirin yang berada di situ. Saat menceritakannya kembali, Kiai Munir melihat tampak kedua mata Mbah Hamid Kajoran berkaca-kaca menahan haru. Kerinduan sempurna dari cinta sejati yang mampu menggetarkan langit. Dawuh keramat Mbah Hamid Kajoran, "Sopo ngaji bakal aji." Salah satu dawuh Mbah Hamid Kajoran khususnya bagi para santri agar mencintai ilmu dan mencintai proses mencari ilmu itu sendiri. "Sopo ngaji bakal aji," Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran. Begitu kalimat dawuh sekaligus motivasi yang sudah tak asing lagi bagi para santri dari seorang kiai yang menjadi salah satu pelopor diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal di kalangan ulama NU. Mbah Hamid sapaan akrab Kiai Abdul Hamid Kajoran yang masyhur kewaliannya itu dikisahkan sangat mencintai ilmu, bahkan suatu hari Mbah Hamid memberi oleh-oleh kepada Kiai Baidowi berupa kitab Syarah Bukhari 12 jilid, kitab yang disenangi Gus Baidowi, dengan salah satu mahar yaitu Mbah Hamid meminta agar didoakan anak cucunya suka mengaji. Dawuh, "Sopo ngaji bakal aji," yang menjadi kalimat senjata motivasi bagi anak cucu zuriyah Mbah Hamid, dan para santrinya ini juga banyak tertempel di tembok ruang tamu dalam putra dan santri beliau yang tersebar di berbagai daerah, menjabarkan dawuh Mbah Hamid. Gus Bako, putra Kiai Abdul Hamid Kajoran pernah menjelaskan kepada penulis bahwasannya ngaji sebagai budaya, dan kewajiban dalam perspektif santri salaf menjadi langkah bagi setiap orang untuk memantaskan diri agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan penguasa alam, hablu minallah. Dan juga sebagai langkah bagi kita untuk menjadi layaknya manusia yang mampu bergaul dengan manusia lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hablu minanas. Mbah Hamid yang terkenal sebagai pendakwah dengan selalu menggunakan kemasan dakwah antik dan apik, disertai bumbu akhlakul karimah ini hampir sehari-harinya digunakan untuk risalah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam ke berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari masyarakat awam, santri bahkan juga kegiatan diskusi-diskusi informal bersama kiai-kiai sepuh untuk mencari solusi permasalahan umat pun dilakukan oleh ulama karismatik asal Banjaragung Kajoran Magelang ini. Dalam sebuah cerita juga dikisahkan bahwa setiap Mbah Hamid akan pergi berdakwah, seringkali beliau berpamit dengan kalimat kinayah, "Nyong arak lumongileake banyu, saya hendak pergi mengalirkan air." Sungguh keteladanan seorang kiai yang ingin mengajarkan kepada santrinya agar hatinya tidak terjangkit penyakit takabur, ria, ujub dan sebagainya. Mengalirkan air dalam kalimat kinayah tersebut juga dapat diartikan menyebarkan ilmu-ilmu yang dimiliki Mbah Hamid kepada masyarakat secara luas untuk menyempurnakan pengetahuan keagamaan mereka.
Mbah Hamid selain dikenal sebagai wali dengan segudang karomahnya itu juga dianggap sebagai aktivis organisasi bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau ikut mengambil peran penting dalam sejarah kiprah organisasi Islam terbesar di dunia itu. Dipaparkan oleh Gus Rosyid dalam sebuah FGD bersama pengurus PACI-PNU dan IPPNU Kecamatan Kajoran di Pondok Pesantren Bodo Nahdlatul Tulab Banjaragung, bahwa Mbah Hamid ini adalah seorang ulama yang kategorinya menjadi kunci di kalangan para kiai Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Kalau Anda lihat di logo NU ada tali yang diikat longgar. Ikatan tali yang dilonggarkan itu adalah salah satu usulan Mbah Hamid yang sangat dipertimbangkan para kiai-kiai NU saat itu, tegas Gus Rosyid. Ikatan longgar pada tali ini mempunyai arti toleransi. Dalam menjalankan misi organisasi sebagai media dakwah Islami, Mbah Hamid menyumbangkan pemikiran bahwa NU harus selalu melihat situasi dan kondisi. Usulan Mbah Hamid itu yang menjadi salah satu dasar bagi NU untuk hadir memberi solusi permasalahan umat dengan tidak hanya mengkaji secara tekstual saja tetapi juga mempertimbangkan kontekstualnya. Ini salah satu usulan sederhana Mbah Hamid yang saat menjadi ciri khas pergerakan Jam'iyah kita, tambah Gus Rosyid.